Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'dah. Teman-teman yang saya hormati, baik yang hadir secara online maupun secara offline, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di waktu yang singkat menjelang antara maghrib dengan isya, kita bisa sama-sama melakukan kajian Umar, obrolan maghrib Rabu berkaitan dengan cerita-cerita dari hadis-hadis Nabi. Untuk hadis kali ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih, berarti ini hadis sahih, bisa dipertanggungjawabkan. Yang menceritakan cerita ini memang betul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi bersabda atau bercerita, qala rajulun, ada seorang laki-laki, dia mengatakan, la asaddaqanna bisadaqatin, saya sudah sangat berniat pasti akan melakukan sedekah, pasti saya akan melakukan infak dengan uang. Maka niat itu kemudian direalisasikan. Fa kharaja, karena dia sudah berniat, kemudian dia keluar. Bi shadaqatihi, dia keluar memberikan sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariqin, ternyata sedekah itu diterima oleh seorang pencuri. Fa asbahu yatahaddatsun, maka besok paginya orang-orang ribut. Besok paginya orang-orang mencemooh. Tusuddiqa ala sariqin, bahwa orang itu bersedekah tapi sayang sekali sedekahnya sama seorang pencuri. Lalu orang ini mengatakan lagi, faqala Allahumma lakal hamdu la asaddaqanna bisadaqatin, karena orang-orang mencela atas yang dia lakukan, kata dia, tetap dia masih memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu, bagaimanapun ya Allah, tetap bahwa engkaulah yang memiliki segala pujian, tapi saya akan bersedekah lagi dengan sedekah. Fa kharaja bi shadaqatihi, maka orang ini kemudian keluar memberikan lagi sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi zaniyatin, yang kedua ini sedekahnya diterima oleh seorang wanita pezina, wanita yang bukan baik-baik. Fa asbahu yatahaddatsun, lagi-lagi orang kampungnya ngomongin dia lagi. Lagi-lagi orang kampungnya mencemooh lagi, karena menurut orang kampung, salah kamu dalam bersedekah. Tusuddiqal lailah ala zaniyah, semalam dia bersedekah dan yang menerima adalah wanita pezina. Faqala, si laki-laki yang bersedekah ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, ya Allah, tetap saya memujimu ya Allah, meskipun sedekah saya semalam diterima oleh seorang pezina. La asaddaqanna bisadaqatin, saya tetap mau sedekah lagi. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani, dia kemudian keluar memberikan sedekah lagi, yang kali ini yang menerima adalah seorang yang kaya raya. Fa asbahu yatahaddatsun, maka orang-orang kampung kemudian ngomongin dia lagi.
tusuddiqa ala ghaniyyin, kamu ini bersedekah tapi sama orang kaya. Faqala Allahumma lakal hamdu, maka orang yang bersedekah ini mengatakan Allahumma lakal hamdu, segala puji bagi engkau ya Allah, ala sariqin, meskipun aku bersedekah kepada seorang pencuri, wa ala zaniyatin, meskipun aku bersedekah dan yang menerima adalah seorang pezina, wa ala ghaniyyin, meskipun aku bersedekah dan yang menerima adalah orang yang kaya raya. Jadi manusia begitu memang ya. Selanjutnya baginda Nabi menceritakan fa'utiya faqila lahu, malamnya orang ini bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada yang mengatakan amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu ayyasta'ifa an saraqatihi, ketika engkau memberikan sedekah dan diterima sedekah itu oleh seorang pencuri, gara-gara sedekahmu si pencuri tadi semalam nggak jadi mencuri. Wa amma zaniyatu, dan sedekahmu yang diterima oleh seorang pezina itu fala'allaha ayyasta'ifa an zinaha, gara-gara kamu kasih uang dia dengan sedekah, semalam dia nggak jadi melakukan perbuatan buruk itu. Wa ammal ghani, adapun sedekahmu yang diterima oleh orang yang kaya itu fala'allahu yu'tabar fayunfiq mimma a'tahu Allah, barangkali dia kemudian mengambil pelajaran dan dia juga ikut-ikutan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, jadi memang kita itu kalau sedekah nggak pernah salah, mau diterima sama siapapun nggak usah gelo. Bahkan Kanjeng Nabi kan juga mengatakan, kalaupun seandainya kita ini sedekahnya sama hewan sekalipun, kata Nabi, setiap hewan yang memiliki hati atau siapapun yang memiliki nyawa, baik itu manusia bahkan hewan sekalipun, itu tetap nggak ada masalah. Tetap sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu kepada binatang. Ada kucing lapar kita kasih, ada ikan kemudian kita kasih makan gitu, nggak ada masalah. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini atau dari cerita ini? Ketika si laki-laki tadi bersedekah dan yang menerima adalah pencuri, pezina, orang kaya, itu kan orang kampungnya geger. Nah, memang sifat manusia itu kebanyakan adalah pandai mencari kesalahan orang lain. Kalau kata orang Pekalongan tuh paling penak maitu. Wong ge senenge maitu. Wah. Ketika kita berteman dengan orang alim gitu ya, kita dipaidu juga. Wah, sok soleh saiki. Ketika kita salaman sama penjahat gitu, dipaidu juga. Wah, jangan-jangan sekarang dia juga udah ikut-ikutan jahat. Ketika kita berhijab gitu ya, dikatakannya terbelakang ya. Semuanya orang itu pasti memiliki celah untuk mengomentari kita. Orang selalunya itu punya celah untuk maidu kita, makanya kata Adham Syarqawi, kenapa sih orang itu suka maidu gitu ya, kata beliau begini, lau ta'ammal tahalan nas, kalau seandainya engkau merenungkan keadaan manusia, la wajadta aktsarahum laisu radina anillah. Kebanyakan orang-orang itu, kebanyakan manusia itu enggak ridho atas takdir Allah. Fa kaifa yardhan nasun nasa? Maka bagaimana orang bisa ridho terhadap orang lain? Jadi Adam Syarqawi mau ngasih penjelasan. Orang itu sama Allah aja enggak ridho. Orang itu sama Allah masih kadang ngeluh, apalagi kemudian dia ngelihat keadaan manusia.
pasti dia bisa nyari sisi maitunya, itu pasti bisa. Ya. Bahkan manusia itu seringkali dia lupa atas kesalahan dirinya sendiri itu. Dia justru ingatnya kesalahan orang lain gitu. Karenanya Al-Quran menceritakan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah menjadi pejabat, lalu kemudian saudaranya Nabi Yusuf datang ke situ minta bantuan, minta makanan, dikasih sama Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kemudian pengen ketemu sama Bunyamin, dan dibikin skenario seolah-olah Bunyamin mengambil alat dari negara gitu ya, mengambil piala punya negara dan lain sebagainya. Maka apa komentar dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang pernah jahat sama Nabi Yusuf itu? Iyasriq faqad saroko akhun lahu min qabl. Kalau Bunyamin itu mencuri, saudaranya yang dulu juga sukanya nyuri gitu. Maksudnya saudara yang dulu siapa? Nabi Yusuf gitu. Oh, Nabi Yusuf ketika dengar itu, kata Al-Quran, wah ditahan gitu marahnya itu, ditahan sama Nabi Yusuf. Karena waktu itu saudara-saudara Nabi Yusuf belum tahu bahwa orang yang di depan dia ini, pejabat yang di depan mereka ini adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf tahu semua mereka. Saya sengsara ibarat kata begitu ya. Itu kan awalnya dari kalian-kalian ini gitu. Tapi Nabi Yusuf diam aja. Nah, cerita tentang Nabi Yusuf mencuri itu seperti apa? Jadi ceritanya ketika ibunya Nabi Yusuf melahirkan Bunyamin ya, ketika proses persalinan itu ibunya meninggal ya, ibunya meninggal. Maka Nabi Yusuf nggak punya ibu, adanya cuman bapak. Suatu hari Nabi Yusuf berkunjung ke rumah bibinya. Nah, ternyata memang Nabi Yusuf itu dari kecil sudah disukai banyak orang. Bapaknya juga suka sama Nabi Yusuf, bibinya juga suka sama Nabi Yusuf. Tapi bibinya kemudian cari cara, ini kalau Yusuf ini sudah ada di rumah saya pengen Yusuf itu nggak pulang gitu. Dicari cara, caranya bagaimana? Bibinya ini membuat satu skenario, baju kakeknya Nabi Yusuf, berarti Nabi siapa itu? Ishak ya, bajunya Nabi Ishak. Bajunya Nabi Ishak itu ada di rumahnya bibinya. Lalu dipakaikan ke tubuhnya Nabi Yusuf sebagai daleman. Dipakaikan, setelah dipakaikan kemudian dipakein baju lagi, baju luar. Nah, baju luar. Lalu pembantu bibinya itu bilang ke orang-orang, baju Ishak hilang, baju Nabi Ishak hilang, baju Nabi Ishak hilang. Dan hari itu juga Nabi Yusuf dipulangkan ke rumah bapaknya, karena sudah selesai masa kunjungan itu, dipulangkan ke rumah bapaknya. Nah, di tengah perjalanan orang-orang nyari, siapa ini yang nyuri bajunya Nabi Ishak, siapa ini yang nyuri bajunya Nabi Ishak. Dan hukum pada saat itu, barang siapa yang mencuri lalu kemudian ketahuan mencuri, maka hukumannya adalah dia harus menjadi budak selama 2 tahun. Budaknya siapa? Budaknya orang yang dicuri. Nah, ketika dicari-cari, akhirnya ketemu bahwa ternyata bajunya Nabi Ishak itu dipakai sama Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf nggak jadi pulang. Tapi kemudian Nabi Yusuf balik ke rumah bibinya selama 2 tahun. Bisa dipahami ya ceritanya ya? Nah, itulah kata-kata saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu, iyasriq faqad saroko akhun lahu min qabl. Padahal Nabi Yusuf nggak salah waktu itu, hanya karena ada bibinya yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Tapi masalahnya orang-orang tuh begitu sifatnya. Kalau sama kesalahan orang lain, padahal udah lama banget itu, masih inget aja. Udah lama, itu cerita Nabi Yusuf masih kecil banget. Orang Bunyamin aja baru lahir, tapi masih diingat ketika mereka tua. Padahal yang lebih salah lagi kan saudara-saudaranya, tapi nggak ngerasa itu. Nah, karakter manusia begitu. Yang selanjutnya di antara pelajaran dari hadis tadi atau dari cerita tadi adalah
bahwa penting bagi kita ini melakukan pembinaan, menarik orang kepada kebaikan gitu ya, membina, mengajak kebaikan, berdakwah gitu. Itu kan kira-kira yang dilakukan sama orang tadi kan akhirnya dakwah. Gara-gara dia sodakoh, kejahatan-kejahatan tadi gagal, nggak jadi ada pencurian ya. Orang yang kaya juga akhirnya ikut-ikutan sodakoh gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun. Dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faqula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau kalian berdua ketemu sama Fir'aun, bicaranya yang lembut. Nanti kalau kalian berdua ketemu sama Fir'aun, bicaranya yang halus, jangan yang kasar-kasar. Padahal Fir'aun ini teman-teman sekalian luar biasa loh kejahatannya. Apa kejahatannya Fir'aun ini? Nggak ada bandingannya sama orang-orang zaman sekarang. Fir'aun itu kan mengeluarkan satu hukum, kata dia semua bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Berapa bayi itu yang mati gara-gara keputusan Fir'aun itu. Orang-orang kemudian dijadikan budak sama Fir'aun. Bahkan Fir'aun saking nakalnya itu, saking jahatnya itu, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya ini adalah Tuhan kalian. Orang-orang yang sekarang-sekarang ini nggak ada yang ngaku sebagai Tuhan. Tapi meski begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengatakan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Nanti kalau ketemu Fir'aun ngomongnya yang halus ya, ngomongnya yang lembut ya. Makanya kalau kita ketemu orang yang menurut kita kurang baik, ya belum ada apa-apanya sama Fir'aun itu ya. Dan kenapa juga kita perlu melakukan pembinaan gitu? Ya karena pahala seorang dai itu kan besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga senang terhadap orang yang mengajak kebaikan. Allah juga senang kepada orang yang salah kemudian bertobat. Ini kalau ayatnya itu kan mengatakan innallaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tawwabin itu ala wazni apa? Tawwab itu ala wazni fa'al. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang banyak bertobat. Orang ini banyak bertobat karena apa? Banyak salah gitu kan? Orang ini banyak bertobat karena banyak salah. Kalau orang ini selama hidupnya salahnya cuma satu, kan nggak bisa disebut tawab. Pati-pati dia disebut tawab itu karena dia bolak-balik tobat, bolak-balik tobat, bolak-balik tobat. Karena banyak betul kesalahan dia, kepleset lagi, salah lagi, tobat lagi. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah akan mengampuni orang yang banyak tobat, enggak. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mencintai orang yang banyak tobat. Karena emang sifat manusia begitu. Dari awal manusia mau diciptakan itu kan sudah diprotes sama malaikat. Jangan ciptain manusia ya Allah, jangan ciptain mimu, jangan ciptain orang-orang itu, pasti dia bikin kerusakan. Tapi kata Allah apa? Saya lebih tahu dia gitu. Saya lebih tahu dia. Nah, kenapa sih orang kemudian berbuat salah, lalu kenapa juga orang berbuat taubat dan diterima taubatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu? Karena rahasianya adalah orang yang salah kemudian taubat itu dia pasti akan memperbaiki diri, dan dunia itu akan bisa bagus dengan orang-orang yang seperti itu. Orang ketika salah dia dikasih kesempatan untuk baik, itu pasti jauh lebih baik lagi dia, jauh lebih baik lagi. Makanya yang rahmat Allah itu saking luar biasanya, Allah sampai ngasih jalan kepada kita. Kalau kamu mau minta maaf sama saya, caranya begini.
paling susah teman-teman sekalian minta maaf sama manusia itu. Kalau kita pas bikin salah itu kita paling susah itu nggak ngerti cara minta maafnya gimana. Saya salah sama Pak Nur Hadi, cara minta maafnya gimana ya? Saya datang ke rumahnya, saya bawain gula teh belum tentu diterima gitu. Saya nge-WA, Pak tolong maafin saya, belum tentu diterima gitu. Saya harus gimana? Tapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, Allah kasih jalan, Allah ajari itu. Kalau mau minta maaf sama saya caranya begini. Makanya kan banyak doa-doa itu ya. Ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Sampai kita itu nawar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi itu diajarin nawar itu. Ya Allah, kalau saya salah ya Allah, in akhtana, kalau saya lupa atau saya salah, tolong jangan dicatat sih ya Allah. Itu nawar kita. Tapi boleh nggak? Lah itu Allah yang ngajarin kita begitu gitu. Bahkan kemudian Allah juga ngajarin kita fa'fu anna waghfir lana warhamna. Ayatnya luar biasa. Fa'fu anna itu kalau kita punya catatan kesalahan, ini catatannya tolong dihapus. Waghfir lana kemudian ditutup. Warhamna udah gitu ya Allah, saya memang salah ya Allah, tapi tolong rahmati saya ya Allah. Itu luar biasa. Bahkan di dalam hadis yang lain itu ketika kita mengatakan fa'fu anna, Allah mengatakan laqad fa'altu. Ya Allah tolong ampuni saya ya Allah. Laqad fa'altu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya ngejawab gitu. Aku telah lakukan itu. Waghfir lana, tolong tutup ya Allah semua kesalahanku ya Allah. Laqad fa'altu, aku udah lakukan itu. Warhamna, tolong rahmati aku ya Allah. Laqad fa'altu, aku udah lakukan itu juga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya hormati, yang terakhir dari pelajaran hadis ini adalah ahli maksiat itu bukan untuk dihujat, tapi untuk kita ajak berbuat baik gitu ya. Di dalam hadis itu kan orang tadi ngasih sedekah salah, terus nggak menghujat si pencurinya, nggak menghujat si pezinanya, nggak menghujat orang kaya tapi masih nerima bantuan itu, nggak menghujat ya. Maka ahli maksiat itu bukan untuk dihujat. Kalau kita ini banyak menghujat, mudah menghujat gitu ya, orang-orang yang melakukan kesalahan, maka orang-orang yang salah itu tidak akan nyaman sama kita. Mereka akan nyaman sama siapa? Mereka tetap akan nyaman ke lingkungannya yang dulu, lingkungannya yang banyak salah di situ, lingkungannya yang tidak baik gitu ya. Maka jangan dihujat. Dan ini ajaran Kanjeng Nabi. Karena tugas kita itu bukan untuk menghujat. Tugas kita bukan untuk menghujat. Ada seorang sahabat namanya Abdullah, wa yuqalu himaran, wa yulaqqabu himaran. Abdullah ini dilakopi itu ditelah itu bahasa Indonesianya apa ya? Alias gitu ya, ada aliasnya. Nama aslinya Abdullah tapi aliasnya Himar. Himar itu keledai ya, keledai. Dia ini sukanya minum khamr, minum arak. Ketahuan sama Kanjeng Nabi, dicambuk gitu ya. Habis dicambuk kayak gitu, setelah beberapa hari minum khamr lagi gitu, dicambuk lagi sama Kanjeng Nabi. Habis itu minum khamr lagi, dicambuk lagi sama Kanjeng Nabi. Jadi sering dicambuk, udah sampai 3 kali nggak kapok-kapok gitu. Maka di antara sahabat itu ada yang mengatakan, mudah-mudahan laknat Allah tertimpa kepadamu karena kamu kok nggak kapok-kapok gitu. Apa jawab Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan, la tal'anu
jangan laknat orang ini. Meskipun dia berkali-kali dicambuk, jangan laknat orang ini. Fa wallahi ma alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, kata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai bersumpah, demi Allah, ma alimtu, saya tidak tahu tentang orang ini illa, kecuali orang ini annahu yuhibbullaha wa rasulah, kecuali dia ini orang yang aslinya cinta sama Allah dan Rasulnya. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi bersumpah dengan nama Allah, jangan laknat dia. Meskipun begitu, di sisi hatinya itu, di belahan hatinya itu, dia masih cinta sama Allah, dia masih cinta sama Rasulnya. Padahal dicambuk di zamannya Nabi lagi, 3 kali lagi. Semalam saya ketemu sama Pak Heru, cerita-cerita asal muasalnya turun surat Al-Jum'ah ya Pak Heru ya. Itu kan gara-garanya Kanjeng Nabi lagi khutbah Jumat, terus ada orang dagang, orang jualan gitu ya, sopil ya, 11 gitu. Lagi khutbah Jumat, udah di atas Kanjeng Nabi, ada orang pedagang datang gitu. Ayo siapa mau beli, siapa mau beli. Apa yang dilakukan jamaah di masjid itu? Nggak ngedengerin Kanjeng Nabi khutbah. Mereka pada keluar masjid mendatangi pedagang-pedagang yang datang itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi. Karena teman-teman sekalian, bahwa kewajiban kita itu asyafaqah. Kita ini memiliki belas kasihan terhadap orang-orang yang salah itu. Nahnu du'atun walasna qudat. Kita ini para dai dan kita ini bukan hakim. Bukan juga kita ini jaksa. Pertanyaannya panjang gitu. Paling enak tuh muamalah sama Allah. Ada cerita teman-teman sekalian, ini sebagai penutup ya. Paling enak tuh muamalah sama Allah. Nggak capek kita. Jadi di zamannya Nabi Musa itu terjadi musim kemarau. Lama nggak hujan. Maka kemudian orang pada keluar. Dalam riwayat hadisnya itu sab'una alfan aw yazidun. Orang yang keluar ke padang pasir itu jumlahnya 70.000 orang atau lebih. Berapa? 70.000. Kira-kira sama kampanye pil walkot ini akeh di. Akeh iki kan? Akeh iki. 70.000 wong tumpah ning dalan. Wong tumpah ning padang pasir. Lalu kemudian orang-orang bilang, tolong ini didoain ini biar turun hujan. Maka kemudian Nabi Musa berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, tolong turunkan hujan. Karena di antara yang kumpul ini ya Allah, ada anak-anak bayi yang sedang disusui sama ibunya. Tolong rahmatmu ya Allah, karena di antara yang kumpul di sini ini ada orang-orang tua yang ruka. Ruka ini orang-orang tua yang jalannya udah sampai susah, sampai dia kayak bongkok gitu, kayak orang ruku. Ketika Nabi Musa berdoa kayak gitu, ternyata langitnya nggak mendung, tapi langitnya justru berubah menjadi panas luar biasa, matahari juga semakin semelek. Yang doa Nabi Musa, yang tumpah orangnya jumlahnya 70.000, nggak hujan juga. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ini gara-garanya di antara yang kumpul itu ada seorang pendosa yang sudah 40 tahun terus bermaksiat kepadaku. Berapa tahun? 40 tahun. Suruh orang itu tobat katanya. Suruh orang itu menyesali kesalahan-kesalahan dia selama 40 tahun. 40 tahun. Lalu kemudian ada orang yang teriak-teriak, di antara kita ini ada orang yang pernah berdosa selama 40 tahun terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong maju ke depan. Ada yang maju nggak? Ada orang itu kemudian dia tengok kanan, tengok kiri. Kata dia, kok nggak ada yang maju. Berarti orang yang dimaksud adalah saya. Kalau nggak ada satupun yang maju, berarti yang dimaksud adalah saya.
Kata dia kemudian begini, kalau saya maju, malu saya. Tapi kalau saya nggak maju, ini hujan nggak jadi turun gara-gara saya. Yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan kemudian dia menutup kepalanya dengan baju. Lalu dia mengakui, ditutup. Tapi dia nggak maju, ditutup. Terus dia ngomong, ya Allah, orang yang dimaksud itu aku, ya Allah. Aku 40 tahun itu dosa sama engkau, ya Allah. Dan aku sekarang pengen baik. Dan aku sekarang pengen kembali, ya Allah. Aku sekarang pengen taat. Aku belum sempat dia selesai ngomong, hujan turun. Nggak sampai selesai dia ngomong dalam hadisnya itu. Kalau kita ngomong sama manusia, kita udah selesai, masih ditanya kan? Apalagi yang kamu lakukan? Ngapain lagi kamu? Sama Allah itu, ya Allah, enak banget. Belum selesai dia ngakuin semuanya, hujan turun. Lalu Nabi Musa kemudian nanya sama Allah, ya Allah, kok turun sih hujannya? Kan nggak ada yang maju gitu, kan nggak ada yang maju. Kata Allah apa? Aku turunkan hujan ya gara-gara dia juga. Oh berarti orang itu udah bertobat, ya Allah. Udah, tapi dia nggak maju kan, ya Allah? Enggak, dia nggak maju, tapi dia udah bertobat. Lalu kata Nabi Musa apa? Kalau kayak gitu kasih tahu siapa orangnya. Nabi Musa kan emang senangnya penasaran ya, penasaran. Kalau gitu kasih tahu saya siapa orangnya. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Ya Musa, inni lam ufaddihu wa huwa ya'sini." Wahai Musa, ketika dia bermaksiat kepadaku, saya nggak pernah bongkar siapa orang ini. Afa ufaddihu wa huwa yuti'uni? Apakah kemudian saya bongkar dia, siapa dia yang bermaksiat selama 40 tahun kepadaku, padahal sekarang dia sudah taat. Dalam maksiat aja aku tutup dia. Dalam maksiat aja aku nggak bongkar siapa dia. Sekarang dia udah taat. Masa mau aku bongkar? Itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.